hari ini, ya kan, saya tur virtual ke makamnya Ki Ageng Pandanaran. Siang ini saya dibantu oleh Kak Hana. Tadi mungkin bisa menyapa Kak Hana. Ya, halo siang semuanya, Mas Mbak. Ya, biar kelihatan sedikit ya. Iya. Ini saya dibantu oleh Kak Hana, rekan dosen juga. Sebenarnya kemarin juga tim kami di modul Nusantara, cuman SK-nya mungkin nggak keluar. Oke, mungkin teman-teman bisa on cam kamera biar Kak Hana juga biar tahu nih. Oh iya, Mbak Jennifer. Ya. Selamat siang. Dari itu Mbak Nisa dari Kalimantan. Kalau oke Mbak Nisa biasanya memang agak susah. Ini ya karena koneksi. Oke, nggak apa-apa. Baik, kita ini aja ya, on aja ya langsung ya, on streaming ya. Oke, seperti yang udah saya kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Kita ketemu di tour virtual. Terima kasih sudah bergabung di pembelajaran virtual kita modul Nusantara. Masih di kegiatan kebinekaan 2 ya, kita mengenal kategori secara religiusitas, masih dengan kebinekaan 1 yaitu kita mengenal Kota Semarang. Kalau mengenal Kota Semarang tidak terlepas kita juga harus mengenal secara historicalnya, ya kan, bahwa Kota Semarang ini istilah Semarang kemarin sudah sempat dilontarkan ya oleh Mbak Nisa atau Mbak Nur kemarin ya, bahwa Semarang itu asalnya arang-arang. Nah, ya memang siapa sih yang memberikan istilah itu adalah tidak lain bukan kita hari sampai ke makam ya, Ageng untuk mengenang dan menghargai jasa beliau siang hari ini dengan cuaca yang sangat terik sekali di Kota Semarang ya. Kalau ini berapa nih, 35 dan karena kita di daerah yang berbukit ya, ini ya sebenarnya daerah berbukit, kita ziarah ke makam beliau di mana beliau itu adalah yang memberikan nama Kota Semarang. Nah, ini Tika bawa apa ini? Kebetulan karena ini wilayahnya, ini daerahnya, ini namanya Mugas, ya, Mugas dalam 2, ya. Jadi di kelurahannya Mugasari. Jadi lokasi ini berdekatan dengan yang seperti kemarin saya sampaikan, kampus Universitas Digbang atau Unisbang yang terletak di Jalan Trilomba Juang. Tapi kelurahannya sama di Mugasari. Nah, nanti kita lihatkan bahwa kampus kita ini sebenarnya bersebelahan, termasuk lokasi historical berdirinya Kota Semarang ini ya di kampus Mugasari. Nah, ini istilah ini sedikit mungkin ya, nanti lebih banyak kita menggali dari pengelola makam Ageng Pandanaran. Jadi Ki Ageng Pandanaran itu berasal dari kata Ki Ageng Pandanarang atau Pandanaran. Beliau adalah bupati pertama yang seperti saya sampaikan di minggu yang lalu, Bupati Semarang pertama yang memberikan istilah Kota Semarang. Beliau adalah sebenarnya juga keturunan dari Kerajaan Kesultanan Demak. Nah, ini tadi yang saya sampaikan ketika bahwa apa toh. Nah, wilayah Mugas ini dulu pada zaman Ki Ageng Pandanaran ini disebut sebagai Tirang Ampar. Nah, kebetulan Tirang Ampar ini menjadi motif hasil penelitian dari teman-teman kami juga di Unisbang tentang batik. Ya, nanti batik wali nih, masuk istilah ke batik wali, dan ini menjadi ikon seragamnya kampus kami Unisbang. Nah, ini kan pohon asem nih. Cuma sekarang kalau lokasi sekarang pohon asemnya udah nggak kelihatan. Oke, teman-teman siap ya untuk kita mendengarkan mengenai seperti apa sejarah Bupati Kota Semarang. Di sini makamnya ada siapa saja nanti bisa diceritakan oleh pengelola makam Pak Warno ya.
Oke, yuk kita lihat. Kita naik ini karena daerahnya banyak. Wilayahnya kan di atas. Tapi jumlahnya berapa ini ya? Jadi wilayah ini bisa melihat dari Semarang atas ya, meskipun tidak atas sekali, tapi coba Mbak Tia mungkin bisa diberikan ilustrasi definisi itu bisa kelihatan. Mungkin dari atas ini ya, Rika. Cukup sama nggak untuk kelihatan? Ya, masih agak naik. Masih naik nih ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita memasuki lokasi makam. Ya, beliau ini meskipun keturunan kerajaan ya pada saat itu, tapi termasuk apa ya, sejarah untuk perkembangan agama Islam ya, ini di Indonesia sebenarnya masuk di kategori yang paling. Oke, sebelum kita memasuki wilayah makam ya kan, ada sedikit yang Bu Tika mau sampaikan. Kemarin kami mendapat informasi untuk teman-teman peserta modul Nusantara ini, insya Allah kita masih menguruskan izin ya untuk Anda datang ke Kota Semarang. Jadi hybrid di bulan November. Senang sekali ya, Kak Nur. Yang ini kita sudah melakukan proses perizinan. Mudah-mudahan lancar ya, karena perizinannya itu kan tidak hanya dari kampus, tapi harus dari pemerintah kota setempat. Nah, ini secara administratifnya ini masih diurus secara administratif oleh pengelola ISC di kampus kami. Berdoa ya, semoga kita tunggu di Kota Semarang. Pokoknya kalau di sini, udah deh, pokoknya tak ajak muter-muter. Oke, seneng nggak? Jawab nggak? Senang Bu. Senang ya, aja deh, service excellent deh kalau kesini, insya Allah ya. Oke, Bismillah, kita masuk di lokasi makam. Sholatnya bisa. Lokasi depannya ada masjid ya, ada masjid. Lokasi ini ada berapa makam, bisa diceritakan? Assalamualaikum. Jadi lokasi makamnya ada di sebelah kiri saya ya. Nanti kita akan, insya Allah, masuk di sana. Jadi ada di sana nanti akan dijelaskan oleh Pak Warno. Kemudian juga ada lokasi makamnya ya, dari makam keluarga. Terus kemudian ini ada silsilah yang nanti mungkin bisa diceritakan oleh Pak Warno. Memang Semarang sendiri sebenarnya ya, Ki Ageng Pandanaran itu kebetulan dari ya, kalau kita kan nanti kalau ke Kota Semarang ya insya Allah bisa sih sampai ke sana. Terus Raden Batak juga di Masjid Lembak, kemudian ini juga Pangeran Serdang Sultan Alam Toro itu ya dari Masjid Lembak, terus baru ini. Kita bisa ya ketemu dengan Pak Wan.
ketemu dengan teman-teman dari kampus lain Pak, bukan juga. Jadi ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Bali, kemudian dari Ambon itu juga ada di Universitas Patimura. Ini pengen mengenal Pak, ya mengenal kota Semarang ya, mengenal kota Semarang. Jadi kita kan harus apa ya namanya, kalau mau tahu kotanya adalah harus tahu sejarahnya. Tanah Kota Semarang. Nah ini dulunya namanya Pulau Tirang. Pulau Tirang. Daerahnya deh. Iya. Pulau Tirang desanya. Tirang Ampar ngaten nggih. Iya, terus sekaligus mendirikan Kota Semarang dengan Kota Semarang meskipun beliau di Semarang mengenal budaya dulunya kan banyak Hindu, terus sekaligus di sini Endang Jalila putri dari murid Sunan Pandanaran juga terus masuk agama Islam, penyebar juga dulunya sini padepokan. Oh. Nah, tempat tinggal dulu. Lalu terus dia mendirikan kayak musola, kecil-kecilan. Dan terus dia juga berputra 6 lagi. Yang dari Sunan Tembayat Pandanaran II, yang ketiga di Imogiri Jogja. Yang Nyiwilir di belakang sini, Jalan Mugas atas sini. Beliau terus sekaligus Sunan Kalijaga kan dulu masuk ke sini memba kayak orang cari rumput. Memba itu Ya, caranya menyamar ya, menyerupai ya, menyerupai orang cari rumput. Dia heran sama itu beliau, dia nyangkolkan ini tanah kok diangkat gini bisa jadi emas. Nah, dia terus benar-benar dia orang sakti, terus dia nggak tahu kalau itu Sunan Kalijaga juga. Berarti ini Iya, masuk Pak? Berarti dengan Sunan Kalijaga berarti urutannya gimana? Ya, di muridnya juga. Di muridnya ya berarti, tapi masih keturunan Kesultanan Demak ya. Iya, dari Bintoro 1. Beliau disuruh perjalanan Semarang sampai Salatiga sampai Bayat Klaten, perjalanan dia nggak boleh bawa apa-apa, cuma bawa kayak bingkisan kain itu. Nah, sampai perjalanan ke Salatiga dia diikuti orang terus. Orang 3 itu ngikuti terus, nggak tahu dia sampai ke Salatiga berhenti, dia melihat ini kan, kenapa kok ngikuti terus ya, padahal dia nggak apa-apa. Terus dia kepalanya menjadi kepala kambing yang orang 3 itu. Terus sekarang ini tobat kan bilang mbak mbek, terus dia mau ini kepalanya sudah jadi kepala kambing. Terus dia tobat, benar-benar ini orang sakti. Dia nggak tahu ini Sunan Pandanaran II yang diutus dari Sunan Kalijaga ke Bayat Klaten. Makanya di Bayat Klaten ya ada itu deh. Ada Pandanaran II ya. Di puncak juga di gunung namanya Gunung Jabalika. Nah, dia mendirikan kayak musola kecil-kecilan,
terus sampai di situ dia azan, terus kedengaran sama Sunan Kalijaga yang ada di Demak. Benar dia menjalankan perintahnya Sunan Kalijaga itu. Dan yang satu adiknya terus Mogiri juga menyebarkan agama juga. Itu deh. Oke, itu sejarahnya ya teman-teman ya, artinya perjalanan perkembangan Islam ya. Jadi dari termasuk keturunan Sunan Kalijaga ya, yang 19 wali ya, yang menyebarkan agama Islam di seluruh Indonesia. Kemudian apa namanya Kesultanan Demak kedua nih Pak ya. Yeah. Jadi ada di daerah Tirang tadi yang saya Pulau Tirang ini namanya Pulau Tirang. Pulau Tirang. Daerah Tirang salah saya ternyata. Pulau Tirang. Pulau Tirang. Kalau Simpang 5 itu kayak rawa-rawa. Ya, jadi Simpang 5 itu dulunya adalah rawa-rawa. Karena kan kita memang Semarang kayak tambak lautan ya, gitu lah. Secara kondisi geografis adalah kita itu pesisir. Ya, pesisir. Ya, yang jadi, ke bawah. makanya ini kan daerah atas ya. Yang saya bilang adalah Semarang itu secara kondisi geografis Semarang atas, Semarang bawah. Jadi kita termasuk Semarang yang bawah, tapi ada perbukitannya. Karena ini termasuk wilayah bukitnya, karena yang di bawah itu adalah pantai. Dan kemarin yang Anda lihat itu Simpang 5, dahulunya adalah rawa-rawa. Ini di atasnya, tapi kan dilihatkan oleh siapa? Mbak Rika ya, ini kita termasuk di posisi yang perbukitan yang agak atas gitu kan. Kalau di Bali mungkin ya Mbak Rika di mana ini yang Garuda ada apa? Garuda itu Wisnu Kencana. Nah, hampir sama seperti itu daerah perbukitan yang naik, yang di bawahnya adalah pantai. Ya, Mbak Rika mungkin bisa gambarannya hampir sama yang di Bali. Kalau saya kan ilustrasi di Bali paling tidak karena beberapa kali ke sana jadi agak paham hampir sama tapi presentasinya kalau di Bali kan banyak di sepanjang pantainya ya, daerah tingginya kan yang di mana itu yang tinggi gitu loh, danau apa itu ya kan, lupa saya ya itu daerah tinggi. Oke, ini mungkin Pak Warno. Iya. Tadi ya setelah kalau yang Pandanaran kedua itu kan sudah sampai ke Bayat dan perkembangannya itu kan sudah sampai ke Klaten tadi ya, ke Sunan Bayat ya, itu juga banyak yang dialog ke sana. Nah, bagaimana kemudian penamaan nama Semarang itu sendiri oleh Kiai Ageng Pandanaran? Semarang dinamai terus Kota Semarang ya, jadi asem arang-arang ya, jadi Sunanin nanam kayak pohon asem itu ya, kasih jarak dinamakan asem arang-arang Semarang. Berarti yang menanam berarti ditanam ya, pohon asemnya ya. Arang-arang itu jarang-jarang jaraknya jauh-jauh. Arang itu jarak. Semarang. Ya. Jadi untuk apa ya? Asemnya arang-arang. Untuk mempertahankan hidup ya pada saat itu, untuk mempertahankan hidup itu masyarakatnya adalah oleh Ki Ageng Pandanaran ini untuk bercocok tanamnya, mungkin ya bercocok tanamnya ini dengan menanam pohon asem gitu kan. Ya, tapi tidak dipadatkan. Tapi penanamannya ada diberi jarak atau ya di arang, kalau bahasa Jawa ini arang itu pengertiannya arang itu bisa tempatnya jauh-jauh bahan ini, tapi kalau ini pengertiannya adalah arang itu jauh-jauh jaraknya jauh. Terus bagaimana cara Ki Ageng Pandanaran dalam menyebarkan secara agama Islam khususnya. Ya, terus Cenghu Sampokong terus kan mendarat kapalnya ke sini sampai ke mana?
Sampongan itu Simongan. Simongan, Nah, ya, itu. Sampokong. Jadi, Sampokong itu aslinya namanya Muhammad Sampokong, udah masuk Islam juga. ya nanti mungkin kita bisa nah kalau nanti sampai kampus saja ya, nanti kalau di jalan kita bisa lihatkan juga. Jadi yang terkenal di Kota Semarang kemarin belum disebutkan ya di video, salah satunya adalah ada kelenteng yang namanya Sampokong. Ya, kelenteng Sampokong saat ini masih digunakan. Nanti ketika kita masuk materi mengenai rumah peribadatan ya yang ada di Kota Semarang, ini kita lihatkan. Tapi insya Allah kalau nanti November memang bisa kita datang ke sini, ya kita dampingi sampai ke sana, Jadi ada kelenteng Sampokong Semarang. Kelenteng itu jadi orang Cina ya, pada saat itu Cina datang Cengho, Laksamana Cengho. Nanti mungkin bisa digali dari materi di media sosial siapa sih Laksamana Cengho itu. Justru malah berkembangnya sekarang masjid-masjid punya Laksamana Cengho yang ada di Jawa Timur, di Malang, di Surabaya. Ya, Tapi di Surabaya ada. Ya di Surabaya ada, di Malang itu juga masjid Cengho-nya ada. Jadi orang Cina pada saat itu datang dan beralih ke Muslim ya. Beralih ke Muslim. Termasuk mungkin Cengho-nya yang di luar Jawa juga ada. Ya itu malah yang di luar Jawa ada, jadi petilasannya itu istilahnya petilasannya mampirnya tempat dia mampir itu tadi termasuk Surabaya termasuk di Malang. Nah Laksamana Cengho itu punya kelenteng memang di sini namanya Sampokong yang sampai saat ini masih digunakan oleh yang beragama ya non Muslim ya yang non Muslim. Jadi tempatnya ada di Kota Semarang itu di daerah namanya Simongan atau Sampangan. Nah, jadi berarti Laksamana Cengho-nya pada saat itu menjadi Muslim oleh Kiai Ageng Pandanaran atau bagaimana? Itu kan Indah Jalila dulunya putri dari Laksamana Cengho. Bukan. Nganu Prabuta, pendeta Prabuta itu dinamai Berbuta sana. Nah itu juga putrinya itu Indah Jalila kan mualaf, terus masuk Islam, terus dipek sama Sunan Kalijaga itu, Sunan Pandanaran. Itu putri Tionghoa itu yang Endang Sejanila. Endang Sejanila terus menjadi nama Siti Fatimah itu mualaf, itu istrinya ya? Iya. Ya, jadi istri dari Sunan Pandanaran. Ya, ini ada silsilah ya di sini. Jadi istri dari Ki Ageng Pandanaran. Itu putri Tionghoa juga. Istrinya Ki Ageng Pandanaran ya? Iya. Bawah lah itu istrinya Ki Ageng Pandanaran itu Ki Ageng Sejanila yang makamnya juga ada di sini ya. Ki Ageng Sejanila ini keturunannya dari iya pendeta Prabuta namanya bapaknya. Jadi orang tuanya Ki Ageng itu bapaknya adalah pendeta Prabuta. Prabuta itu kalau di Semarang sekarang itu menjadi wilayah makam yang disebut Berbuta. Ya, Berbuta itu. Berbuta. Jadi ada wilayah makam yang paling besar di Semarang. Di sebelah masih masuk wilayah tugas dalam juga. Ya, kan dibelah dua jalannya gini. Berbuta sama tugas. Dua ya, sebelahnya makam, terus untuk penduduk. Ya, setelah itu sudah sampai perjalanan ke Bayan sudah selesai. Dia benar-benar menjalankan perintah sama Sunan Kalijaga itu yang kedua. Oke, terus berarti itu kalau yang arang itu di belakang sini ada makamnya. Putrinya satu itu
Oh iya. Kan berputra 6. Ya, jadi Putrinya 1. pernikahan antara Ki Ageng Pangandaran dengan Nyi Ageng Sujanila itu ya. Nah, putra putri ya. Ya, putrinya 1. Putrinya hanya 1 yang bernama Nyi Nyi Arang. atau Nyai Arang. Beliau juga dimakamkan Di Mugas. Mugas di wilayah ini juga. Iya, Mugas. Di Mugas, Tapi tidak di lokasi ini. Ini oh lokasi di belakang. di belakang. Ya, di belakang. Kompleks Kita ini lihat, juga. kita lihat makam. Terus kemudian kalau tadi yang perkembangan di Ageng Pangandaran ada yang di Imogiri itu Pangeran Mogari itu ya. Iya. Terus ada Pangeran Bojong juga ya. Bojong di Ya, yang dekat Sampokong, Ah. daerahnya itu dekat Sampokong, itu juga dimakamkan di sini. Terus kemudian ada Pangeran mungkin sambil ada kita bisa masuk ke lokasi makan ya. Ya, monggo. Habis itu penyanyi itu enggak apa-apa. Bunga ini tak enggak. Tinggal nabi bunga. Jadi kalau untuk ke sini harus melakukan bunga Ampun. Iya. Syekh Maulana pamannya dari Ki Ageng Pangandaran ini Iya, terima kasih.
Jadi di dalam kamar ini ada 3 makam. Ya. Ya. Astagfirullah. Oke, ini ya. Jadi yang sedang ditabur ini adalah makam dari Paman Ki Ageng Pananaran. Sementara yang tengah tadi adalah makam Ki Ageng Pananaran, dan sebelah kirinya adalah istri Nyi Ageng tadi yang alaf ya, dari yang Pendeta Pandopo. Jadi tadi teman-teman bisa lihat juga beberapa peziarah yang ada di sini. Nanti mungkin bisa dikompar juga ya dengan perkembangan agama yang ada di daerah masing-masing ya. Mas Gede mungkin dengan perkembangan Hindunya, ya kan, Mas Gede apa ya itu? Terus kami tadi sudah lupa juga ya, biasanya banyak peziarah dan untuk tanggal-tanggal tertentu biasanya lebih padat lagi. Maknanya seperti apa dengan penaburan bunga nanti bisa kita tanyakan oleh Pak Warno juga. Oke, yuk sekarang kita menuju ke makam Putri. Ya. Makna dari apa namanya? Syaratnya yang tetap muring di sini. Walaupun wali kota berapa ke berapa tetap ke sini semua. Ya makna tadi Pak penaburan bunga Ya itu untuk syaratnya aja. untuk syarat ya, secara kultural itu apa ya, karena itu adat ya Pak ya, kebiasaan dan tradisinya atau Ada kebiasaan. yang bawa wangi-wangian kayak macam-macam. Jadi tiap-tiap daerah pasti punya ritual ya, punya keyakinan atau ritual masing-masing atau kebiasaan atau adat yang dilakukan. Semua pasti punya maknanya ya, semua pasti punya makna yang tujuannya adalah pasti baik. Kalau ada bunga kan wangi ya Pak ya, wangi satu, terus memberi rezeki kepada yang menjual bunganya. Jangan dipikir negatif thinkingnya ya kan, wah kok kayaknya apa, kita kan bukan mengkultuskan bunganya, kita tetap meyakini memohonnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini hanya prasarana saja, prasarana apa ya, bentuk ucapan terima kasih kita ya, yang secara historical sudah mengembangkan agama Islam sedemikian. Kebetulan agama Islam, nanti yang agama yang lain juga pasti punya tata cara sendiri untuk menghormati para sesepuh atau leluhurnya itu. Oke, kita sekarang menuju ke yang belakang ya.
Ada yang bawa bunga boleh, tapi dengan sebagai sarana Lebih kencing itu kayak. Pak Warno bahwa ini Nyi Arang ya, Nyi Arang lah, Nyi Arang itu makamnya atau sejak beliau masih hidup itu nggak suka tempat tertutup ya, tidak suka tempat tertutup, terbuka tempatnya sampai beliau dimakamkan. Kalau yang lain itu kan ada penutup ya kayak pendopo dan sebagainya, beliau itu tidak suka, senengnya sukanya kalau bahasa Jawa itu yang terbuka supaya biar apa ya, ada angin kalau bahasa Jawanya silir itu apa ya, sepoi-sepoi pokoknya ada angin kecil itu supaya tidak panas ya, jadi ISIS ya. Iya. ISIS atau ilir. Kalau kaitan dengan lagu ilir wonten itu kali Joko ya. Leriler tandure wong sumilir tak ijo royo. Salah lagu nanti salah satu lagu populer juga ya, menjadi lagu daerah secara nasional, tapi itu perkembangan sudah kali Joko ya, mungkin sudah lama itu, tapi perlu kita gali lagi supaya ya Anda, kita semua masih menghargai para pendahulu kita. Jas merah ya, ingat sejarah. Kalau kita melupakan sejarah, ya kita tidak akan bisa menghargai negara kita sendiri. Oke teman-teman, ada pertanyaan? Mumpung masih ada Pak Warno. Walaupun tempat pemakaman nggak seserem yang Anda, tidak seseram yang Anda kira loh ya. Ya makam itu kan ya tempat suci juga ya Pak Warno ya, tempat suci juga. Jadi ya perlu kita hormati juga. Tapi jangan dipikir negatif bahwa wah menyeramkan. Nah, ini tempat berdoa kita menjadi anak yang baik, menjadi anak yang soleh, itu mendoakan orang-orang yang terdahulu. Oke, kita kembali ke depan. Pohon asamnya ada katanya di sini. Di depan ini bisa ditunjukkan. Kalau yang belum tahu pohon asam itu seperti apa. Di sebelah kotak katanya. Ya, Bukan pohon asam ya, tapi ini pohon jeruk. kalau ini jeruk Bali. Oh iya. Oh iya nih asam. Makanya saya tadi nyari pohon asam. Soalnya biasanya pohon asam itu tinggi. Besar. Ternyata ini pohon asamnya dibuat bonsai karena sudah di era sekarang.
dipotong terus ya. Jadi bahkan ada satu harus ya mungkin bisa kita kembangkan, termasuk tadi ya ada ya kita ya di gambaran batik orang kita Ampar karena Pulau Titang ini namanya, daerah Ampar Mugas itu jadi motif uniform dari Unisba. Dan nanti perjalanan pulang kita perlihatkan letak kampus kita itu ada di mana. Sabar ya, jangan keluar dari channel. Oke, mungkin kita bisa pamitan ya dengan Pak Warno. Ada pertanyaan nggak teman-teman? Buat teman-teman ada yang ingin ditanyakan, mumpung masih di lokasi pemakaman Ki Ageng Pandanaran. Buat teman-teman apa ada yang nanya? Bukanya setiap hari apa? Tiap hari buka. Sepertinya tidak ada, Bu. Ya ada. Ya udah. Monggo. Iya. Laporan Buat teman-teman ini ada punya nanti. Pandanaran dan Satu aja. Laporan lagi. Sekarang enggak. Pak, nuwun sewu. Oh iya. Bapak Mas mau mriki nggih. Mandi. oh, baik. Ini Jadi kalau setiap hari Jumat di sini seperti ini suasananya teman-teman. Jadi ramai pengunjung di sini untuk Halo Pak. Mau tak bawa buat Sekarang kita keluar ya, karena di dalam jadi kalau di Semarang, nah saya juga bukan orang Semarang, saya juga orang Jakarta, kebetulan kerja di Stikubang dari tahun 99 gitu ya. Jadi kalau di Semarang itu memang khas sekali kalau untuk ziarah, khususnya ini ziarah salah satu kiai terkenal. Ya, karena beliau Bupati Semarang pertama. Ini sambil jalan nih kita. Ini saya sambil jalan sambil. Ini tetap kita online ya, karena habis ini kita langsung ke kampus. Ini mau habis Mbak? Iki habis. Ya, ini nanti Bu Fitika, nanti Mbak Tika ngebut dia bawa mobilnya ya. Ini sambil menuruni tangga, bisa dilihat tangganya ini sesuatu gitu ya. Ya, mudah-mudahan November nanti bisa terrealisasi ya, bisa datang ke Semarang gitu ya. Nanti bisa jalan-jalan. Banyak sekali tempat wisatanya, tempat bersejarahnya, kulinernya juga gitu ya. Tempat wisatanya juga nanti sama Mbak Rika gitu ya, sama Bu Fitika ya. Si Pak. Monggo. Gini kita sambil online. Ngapunten, Mbak. Bapak punten. Nggih, nuhun. Nggih, sami-sami bareng. Kita akhiri nanti di perjalanan kampus kita Unisba ya. Ini kita Rika mungkin di
bisa disut itu ya. Ini tadi makamnya panas luar biasa. Ya, ini Semarang nggak tahu nih berapa derajat ini, panasnya pol. Ya. Nah ini masih daerah atas ya. Di Kelurahan Mugasari. Oh ya kita ya jenengnya tuh. Jadi Kan. Aku yang pegang. Awas enggak? ya ini karena tadi ya dibagi dua wilayah tadi yang sebelah mana ya sana? Sebelah kiri. Barat. Ya, sebelah barat dari makam itu adalah yang saya katakan tadi makam terbesar di Kota Semarang, Bergota. Ya, yang sebelah kanan itu ini padat penduduk nih, bukan perumahan tapi memang lokasi tempat tinggal ya, lokasi tempat tinggal. Makanya kan tadi wilayahnya masuk Kelurahan Mugasari. Nah ini tadi kita habis dari makam, ini daerahnya itu Kota Semarang, kelihatan daerah tinggi. Ya ini kita di bukit ini tadi duduk batu. Mute. Oke, sorry. Sudah kedengeran ya? Sudah, Mbak. Oke, maaf. Oke, tadi depan kampus kita bisa disut ya ini. Kampus Unisba. Nah, ini kampus lama kita bentuknya gedung bangunan Belanda kuno yang ada di video kemarin ya, yang kita kirimkan itu. Kemarin mungkin yang lengkap belum ya, belum lengkap ya. Kita kirimkan yang lebih lengkap karena agak keputus ya yang kemarin. Dan di depan kampus kita itu ada taman yang disebut sebagai Taman Pandanaran. Biasanya digunakan masyarakat sekitar kita untuk berbagai macam aktivitas, termasuk olahraga pagi. Cuman kalau pengen lebih luas harus jalan kaki sekitar 200 ya, 100 meter ya. 100 meter tadi ada gedung Trilomba Juang itu sebagai pusat olahraga masyarakat Kota Semarang. Oke, ini jadi di Taman Pandanaran. Ada ikon
Ini dari belakang kita nih, ini dari ekornya ya. Nggak baik ini sebenarnya. Nah, kita ke depan dulu ya. Ini dari belakang. Kita dari depan. Kita ada di jalan, kita benar-benar di pusat kota ini ya. Di pusat kota, kita benar-benar di tengah kota. Kanan kirinya banyak resto, banyak bank ya. Toko buku, Gramedia dan lain-lain. Udah mau habis baterainya. Ya. Taman Pandanaran ini ada ikon yang disebut sebagai warak ngedok. Jadi warak itu apa ya? Perpaduan binatang ya antara singa, kucing, naga. Nah ini namanya warak menduk. Ikon Kota Semarang biasanya ada ketika yang kemarin saat-saat Dukiran. itu ya, yang namanya menjelang Ramadan itu biasanya kita ada ritual di Kota Semarang yang dereng karena ada beduk dan ada bom pada saat itu, tapi sekarang bomnya sudah tidak ada. Nah ini ikon datangnya ini bentuknya atau wujudnya seperti ini ya. Perpaduan antara singa, kucing, naga. Ya, ya, ini jalan Pandanarannya bisa diperlihatkan karena disebut Taman Pandanaran. Ya ini tamannya. Jadi lokasinya nggak jauh dari area makam Ya, ya. itu Pandanaran. Nah kalau nanti November jadi kesini bisa ke depan ya, ada Pak Tua ya. Oke teman-teman, kita mungkin gambaran ya, ini gambaran mengenai kita mengenal Ki Ageng Pandanaran, mengenal sejarah Kota Semarang tidak terlepas dari historical atau sejarah para pahlawan kita, termasuk adalah Ki Ageng. Kalau tidak ada pertanyaan atau ada pertanyaan, nanti silakan tulis komennya di pada ya. Namanya pada atau kalau yang belum bisa masuk tapi sudah dibuka nanti bisa capturekan bukti Anda ada di sana karena memang pada masih banyak hambatan dan itu ya yang bisa kita sampaikan teman-teman. Kita ketemu di pertemuan berikutnya dan kita mungkin bisa diskusi melalui laman chat, nggak usah malu-malu deh ya. Kita bertiga pamit. Kita selfie Kak. Ya, kita selfie aja ya. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? Ada yang mau ditanyakan? Tanyakan kapan kita ke Semarangnya ya pasti. Oh iya sih Bu kayaknya. Oke, pesan saya adalah Bismillah kita berdoa, kita hanya bisa mengupayakan ya, tidak ada usaha yang mengkhianati, tidak ada hasil yang mengkhianati usaha. Oke, kita ketemu di pertemuan selanjutnya di modul 3 mungkin untuk inspirasi dan refleksi. Oke, begitu ya teman-teman, kita undur diri bertiga. Salam sehat selalu untuk kita semua. Nanti untuk tugas akan kita share di grup dan di laman Sepada. Oke? Selamat sore. Terima kasih Bu. Baik Bu. Baik Bu, terima kasih. Terima kasih Bu. Selamat sore, sehat semuanya. Saya muka mana